Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Keuangan RI dan jajaran Kementerian PAN-RB RI, yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal di atas, berkenaan dengan ini kami mempersilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan paripurna Komisi 3 DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 9 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, ini Pak ini nih, siapa namanya? Murdiono yang disempurnakan ini. Yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Kita kasih tepuk tangan. Serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, ya. Ada laporan tertulis sudah disiapkan dan nanti akan di-upload di website DPR RI. Saya mohon dianggap dibacakan. Saya hanya akan menjelaskan sedikit pakai PowerPoint supaya teman-teman, rekan-rekan juga bisa menjelaskan soal RUU Polri ini kepada konstituen masing-masing di daerah pemilihan. Bisa disetujui ya teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Kita ucapkan puji syukur atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena undang-undang ini akhirnya selesai juga. Sebetulnya RUU Polri ini kita rencanakan dibahas jauh sebelum KUHAP. Nah, KUHAP dulu selesai baru RUU Polri. Ya, kita kemarin secara resmi rapat raker panjang itu pada tanggal 25 Mei 2026. Nah teman-teman, dalam konteks meaningful participation ini pasti akan banyak ditanyakan oleh teman-teman di daerah pemilihan oleh konstituen ya. Kami sampaikan bahwa meaningful participation ya, dalam penyusunan undang-undang ini sudah kita sangat maksimalkan. Pada tahap penyusunan ya, kita menggelar setidaknya 12 RDPU ya, untuk menerima masukan masyarakat terkait Undang-Undang Polri ini. Kemudian juga Komisi 3 melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri. Kemudian juga saat pembahasan, teman-teman, setelah tanggal 25 Mei kemarin pembahasan, kita melakukan 12 RDPU ya, dilaksanakan untuk menerima masukan dari masyarakat, 6 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa ya. Pak ilmu hukumnya mungkin bukan 6 tapi 16 ya. Dan 124 masukan tertulis. Akhirnya setelah pembahasan insentif ya, Panja menyelesaikan
tugasnya. Teman-teman, kami ingin menginformasikan, jadi RUU Polri ini kan sebetulnya kita rencanakan, kita bahas sebelum pembahasan KUHP. Ketika KUHP dulu dibahas, maka memang banyak sekali masukan masyarakat bagaimana kita mereformasi Polri itu sudah kita masukkan di KUHP. Karena KUHP itu kan hukum operasional dan penyidik itu kan 90% anggota Polri. Jadi reformasi Polri itu sudah kita masukkan di KUHP sudah mungkin 90%-nya. Kan KUHP itu hukum acara, hukum operasional gitu kan ya. Ya kita tahu sebagaimana pernah saya sampaikan waktu pengesahan KUHP di sini ya. Penguatan pengawasan internal dan eksternal kepada institusi Polri ini sudah begitu luar biasa kita masukkan di KUHP. Kita bayangkan kalau dulu ya di era KUHP lama susah sekali mengawasi. Kenapa? Orang diperiksa nggak bisa didampingi advokat. Dengan KUHP baru sejak saat sebelum ya berstatus sebagai saksi bisa didampingi advokat 24 jam. Ya. Dan advokatnya bisa bersikap aktif, ya, membela kepentingan kliennya. Kalau dulu di KUHP yang lama cuma boleh duduk dengar diam catat. Ya bagaimana mau mengawasi kinerja penyidik atau anggota Polri. Ya. Kemudian di KUHP yang baru ada CCTV, diwajibkan ada CCTV, ada kamera pengawas dalam setiap aktivitas pemeriksaan. Kalau di KUHP yang lama nggak ada, baru-baru ada CCTV. Makanya kan sering ada kejadian injak kaki, ya, dan lain sebagainya. Sekarang ada CCTV, ada kamera pengawas yang bisa diakses oleh advokat dan yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, ketika kemarin KUHP sudah disahkan, pada saat yang sama kita sebetulnya dengan serta-merta mendapatkan 100.000 orang yang menjadi pengawas polisi, yaitu advokat. 100.000 orang advokat ini representasi 200 juta lebih, 300 juta lebih warga negara Indonesia. Jadi pengawasan melekat dari eksternal itu langsung dari masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, memang namanya undang-undang itu kan nggak bisa langsung ideal ketika disahkan langsung diimplementasikan 100%, nggak mungkin undang-undang apapun. Nah, kita mengacu ya pada RDPU yang digelar oleh Komisi 3 ya. Setelah KUHP baru disahkan. Yang pada akhirnya semuanya itu selesai dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru. Contoh misalnya kan yang kasus di Sleman, ada bapak-bapak mengejar penjamret ibunya, penjamret istrinya dijadikan tersangka. Kalau kita acuannya pada KUHP baru, dia nggak bisa jadi tersangka, dan alhamdulillah diterapkan demikian. Begitu juga kasus guru honorer yang dijadikan tersangka di Karo, Tanah Karo, Sumatera Utara, bukan guru honorer, videografer Amsal Sitepu. Demikian juga dengan mengacu KUHP dan KUHP baru, maka bisa mengontrol penyidik. Begitu juga kasus guru honorer di Muaro Jambi yang dijadikan tersangka hanya karena mencukur muridnya rambut, ya. Dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru, maka penyidik bisa diawasi, anggota Polri bisa diawasi, sehingga tidak terjadi abuse of power. Banyak sekali yang kita lakukan. Namun demikian, teman-teman, masih ada beberapa hal yang memang kita harus perbaiki di Undang-Undang Polri. Itulah yang kita kerjakan kemarin. Yang pertama, pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri ya, yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Kelima, pengaturan secara ketat
dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dan ini acuannya juga adalah putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur. Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional. Demikian laporan kami sampaikan. Kami mohon agar bisa diproses selanjutnya laporan kami ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Oke. Tiba saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, izinkan saya membacakan pendapat akhir Presiden atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kuasa, rahmat, dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tuntutan akan terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal tersebut perlu diikuti dengan upaya Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis, kemajuan teknologi informasi, serta semakin kompleksnya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat menuntut Polri untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas agar mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi, penguatan profesionalisme sumber daya manusia, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum yang lebih responsif dan adaptif menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan Polri dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal sesuai dengan tuntutan zaman. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi penguatan dalam RUU Polri, yakni 1. Penegasan tugas dan tanggung jawab Kapolri yang tidak hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan sumber daya manusia, tapi juga terhadap ketersediaan sarana dan prasarana. Kedua, penyesuaian kebutuhan tugas pokok yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026 tentang penyandang disabilitas dalam pengangkatan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, pemenuhan hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Pengisian jabatan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keenam, batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketujuh, penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, penguatan tugas dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden menyatakan setuju terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya kami mewakili Bapak Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat
yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama untuk dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Melalui forum ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Selanjutnya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jajaran Kementerian Keuangan, serta jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kami mempersilakan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kami persilakan untuk masuki ruang sidang, dan kepada anggota Dewan diminta agar tetap di tempat masing-masing. Dengan ini rapat kami skors. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.